Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi fisika 1 yang sekarang sudah masuk bab 4 ya, bab 4 ya. Jadi bab 4 ini tentang kerja dan energi ya, judulnya gitu ya. Langsung aja saya share screen. Nah, ini ya, judulnya tentang ini ya, kerja dan energi. Ya, bab 4. Jadi ini nanti bab untuk ini ya, evaluasi tengah semester, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan ini bab 4 ini ya yang masuk dari ini materi evaluasi tengah semester. Nah, nanti di bab 4 ini kita akan bahas 1 tentang kerja oleh gaya konstan, 2 kerja oleh gaya berubah ya. Yang ketiga nanti hubungan kerja dengan energi ya. Terus daya dan kemudian pusat massa. Jadi ada 5 sub ya, 5 subbahasan, 5 subbab gitu ya. Ya, yang pertama kita mulai dengan kerja oleh gaya konstan. Jadi gayanya konstan itu ya. Nah, nanti seperti yang sudah kalian ketahui ya, kerja itu pengertiannya apa? Yang sudah kalian ketahui di SMA dulu itu kerja itu apa? Kerja atau usaha ya? Mungkin melakukan kegiatan dengan membutuhkan energi, Pak. Melakukan kegiatan dengan membutuhkan energi. Kalau ngitungnya gimana tuh kerja itu? Gimana Raffi? Raffi Maulana ya. Menghitung kerja itu gimana? Kan W sama dengan F kali S ya, Pak? Gimana Mutia? W sama dengan F kali S. Ya, W sama dengan F kali S gitu ya. Ya, W, F itu kan, ya benar. F itu besaran apa? Vektor. Vektor. S? Skalar. S itu apa? Besaran skalar ya, Pak? Ini loh, lihat. Di monitor kelihatan ya Mutia ya. Ini loh. Kan ada F ini ya, F dikasih panah ya. Terus ini apa ini? Vektor, Pak. Vektor. S itu lebih tepatnya itu perpindahan. Ya, perpindahan S itu. Jadi jangan disebut jarak lah. Kalau jarak itu kan skalar. Jadi sebetulnya kerja itu ya perkalian apa ini? Apa ini? Ada apa ini? Produk. Dot, Pak. Ya, perkalian apa? Dot ya, Pak. Dot, ya perkalian dot kan itu ya. Dot produk atau perkalian titik gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas di bab 1 ya, kalau perkalian titik itu kan hasilnya apa? Skalar kan itu ya. Jadi kerja itu skalar. Karena kerja itu merupakan perkalian dot atau perkalian titik antara gaya dan perpindahan ya. Nah itu. Cuma ini penulisannya kan penulisan secara kalkulus ini ya, pakai D. D itu artinya itu elemen ya. Jadi dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kalau W itu kan usaha, DW berarti apa? Elemen usaha gitu ya. Kalau S itu kan perpindahan, DS berarti elemen perpindahan. Secara umum sih gini aja, secara umum aja ya. W itu sama dengan F.S gitu ya, gaya kali perpindahan gitu. Nah, untuk kasus gaya konstan nanti ada dua kondisi ya. Yang pertama itu kalau gayanya konstan. Maaf kok gayanya konstan. Maaf, salah. Gayanya searah ya. Gaya searah dengan perpindahan. Itu yang pertama. Jadi kalau gayanya searah dengan perpindahan, ya ngitungnya gampang aja. F kali S gitu aja ya. Tanpa harus melibatkan vektor, nggak apa-apa. Karena searah kan. Langsung besarnya F kali kan besarnya S gitu aja.
Tapi kalau yang kasus seperti di gambar ini kan antara gaya dan perpindahan itu kan tidak searah, tapi apa membentuk sudut ini kan nggak searah ya. Kalau perpindahannya itu kan horizontal, tapi gayanya kan membentuk sudut gitu ya. Membentuk sudut terhadap horizontal theta. Nah, kalau gitu maka nanti F.S menjadi muncul ini nanti F kali S kali cos theta gitu ya. F kali S jadi muncul cos theta. Karena perkalian dot itu kan ada kosinusnya ya. Nah itu. Tapi secara umum ya F.S ya. Cuma ini kan kita bedakan menjadi dua kondisi. Kondisi pertama itu kalau keduanya searah ya F kali S gitu aja. Tapi kondisi yang kedua kalau keduanya nggak searah, jadi nanti gini F kali S kali cos theta gitu. Itu yang dimaksud dengan kerja ya. Jadi kerja kalau kalian tadi kan saya tanya kerja itu apa sih? Kerja itu ya perkalian titik antara gaya dan pergeseran. Itu pengertian kerja dalam fisika. Kenapa kok begitu ya? Soalnya dalam sehari-hari pengertian kerja kan beda ya. Kerja itu kan kegiatan. Kalau di fisika ya kita lihat aja kegiatannya seperti apa ya. Kalau kegiatannya itu ada gaya dan ada perpindahan, nah itu baru namanya kerja. Tapi kalau ada gaya saja, nggak ada perpindahan ya bukan kerja. Atau nggak ada gaya tapi ada perpindahan, ya itu juga bukan kerja. Jadi kerja itu ya ada gaya, ada perpindahan. Jadi kalau kita ngomong kegiatan, ya kita lihat dulu kegiatannya seperti apa. Jadi maksud saya itu pengertian kerja di dalam fisika itu lebih sempit dibandingkan dengan pengertian kerja dalam sehari-hari ya. Kalau dalam sehari kerja itu kan ya selain kegiatan, tapi kegiatan yang terkait dengan apa ya? Mungkin terkait dengan penghasilan ya. Ya kalau yang profit ya, bisa juga kerja sosial juga bisa juga ya. Pokoknya kegiatan lah lebih tadi. Cuma kalau di fisika nggak seperti itu. Jadi harus ada gaya, ada perpindahan. Nah, sekarang masalah satuan ya. Seperti yang kalian tahu, satuan dari gaya kan Newton, satuan perpindahan kan meter. Jadi kalau gitu satuan kerja apa? Ya gaya kali satuan gaya kali satuan perpindahan. Berarti apa? Newton meter kan itu ya. Dan Newton meter itu ada satuan tersendiri namanya joule. Itu kalau pakai satuan Newton dan meter atau pakai satuan yang kecil ya. Kalau pakai satuannya kecil berarti kan gaya itu dyne. Kemudian pergeseran sentimeter. Nah itu nanti jadinya arc. Arc itu satu dyne kali 1 sentimeter. Nah itu ya masalah satuan. Tapi biasanya kita lebih banyak menggunakan satuan yang joule. Ya. Nah misalkan ini sebuah contoh ini, sebuah balok dengan massa 10 kg ya, dinaikkan dengan gaya P, didorong ini ya, sejajar bidang miring ya, dari dasar sampai puncak yang sejauh 5 meter ya, jadi D-nya ini 5 meter ini. Terletak 3 meter ya, jadi ketinggiannya ini 3 meter ini ya. Ketinggian puncaknya ini 3 meter dari bawah ini. Andaikan permukaan bidang ya nggak ada gesekan berarti licin ya. Berapakah kerja yang harus dilakukan oleh gaya P untuk mendorong balok ke atas dengan kelajuan konstan? Ya, kelajuannya konstan ya. Berarti nggak ada percepatan ya. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya ini? Ini pakai apa? Pakai kos apa pakai kosnya berapa lah gitu ya? Kos itu apa sih? Sudut antara dua vektor ya. Kos theta, tetanya berapa maksud saya itu, bukan kosnya berapa itu. Tetanya berapa? Berapa sudut antara gaya dan pergeserannya? Kalau kasus di contoh 41 ini, tetanya berapa? Hah? Tetanya berapa? Untuk contoh pertama ini. 60 ya, Pak? 4/5 ya, Pak? Hah? Perhatikan ya, kalian harus jeli ya, coba perhatikan. Teta itu apa sih? Sudut antara apa teta itu? Ini loh, teta itu sudut antara gaya dan pergeserannya. Kalian tahu gayanya itu yang mana sih? Ini loh, yang warna merah ini loh, ini gayanya. Gaya dorong ini loh. Warna merah ya. Gesernya kemana? Gesernya kan D ini kan. Nah, pertanyaan saya berapa tetanya? 0, Pak. 0. Jangan dilihat bidang miringnya. Bidang miring itu kan
nggak ada kaitannya dengan gaya dan perpindahannya. Jadi yang penting kalian harus tahu itu kan tanya kerja ya. Kerja berarti kalian harus tahu gayanya berapa, pergeserannya berapa. Selain itu lihat apakah keduanya searah atau tidak ya. Berarti 0 kan? Soalnya sudut antara gaya dan pergeserannya. Sekarang kalian hitung. Pergeserannya berapa? Udah tahu di soal ya. Berapa pergeserannya? 5 meter. 5 meter. Sekarang pertanyaan saya, berapa gayanya? Gayanya berapa? Nggak disebutkan di soal kan? Gaya ini loh, gaya warna merah ini loh. Itu berapa? 5F ya, Pak. Gimana? 5F. 5F. 5 apa? F itu apa? Gayanya, Pak. Hah? Iya, angkanya berapa? Bisa nyebutkan angkanya. Berapa nilai gayanya? Berapa Newton gitu loh. Bisa dihitung nggak itu? 2 Newton ya, Pak? 2 Newton ya. Dari mana angka 2 Newton? Itu W-nya kan 10 kg. Benar. W-nya kan 10 ya. Ya, Benar. Terus benar. S-nya 5. W-nya kan 10. Ya. Terus berapa? S-nya berapa? S-nya 5. Terus Cos 0 jadinya 1. Terus cos 01. Terus Terus hitungnya 5F sama dengan 10. Terus F-nya 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Saya masih belum mengerti ini. Dalila ya tadi ya. Jadi gini loh. Gini ya Dalila ya dan juga yang lain ya. Sebetulnya kalau apa yang terjadi ya, kalau misalkan ini nggak saya dorong, itu apa yang terjadi dengan balok ini? Kalau nggak saya dorong ya, kalau nggak ada gaya dorong merah ini loh, apa jadi dengan balok ini? Perhatikan, ini licin loh ya. Mundur ya, Pak? Licin. Hah? Yang terjadi apa? Turun. Turun ya, kan? Pak? Turun. Iya, Pak. Kan jawabannya kan turun kan ya? Kenapa kok dia turun? Karena tidak ada dorongan. Tidak ada dorongan. Penyebab turun kan ada gravitasi kan. Oh iya, gravitasi, Pak. Gravitasi kan. Gravitasi yang berapa Newton? Apakah yang gravitasi yang berapa? M kali G itu apakah sama dengan M kali G gravitasinya? Yang menyebabkan dia menuruni bidang miring itu loh. Apakah penyebabnya adalah M kali G? M-nya kan 10 ya, anggap aja G-nya 10 lah. Ya, anggap aja G-nya 10. Berarti gimana itu? Apakah seperti itu? Ada jawabannya nggak sih ini? Oh, ada. Oke, tadi. Oke lah, enggak apa-apa. Daripada kalian bingung, ini aja deh, tak jelaskan ini aja deh. Kalian masih bingung sepertinya ya. Nah ini loh, saya jelaskan gini. Ada penyelesaiannya ternyata. Ini kan gayanya ya. Gayanya F, tadi kan saya tanyakan. Kalian tadi nggak bisa jawab ya. D-nya udah tahu berapa 5 meter. Nah, sebetulnya F ini digunakan untuk ngimbangi gaya tadi yang saya tanyakan itu ya. Gaya yang menyebabkan apa? Balok itu turun. Nah, itu tidak sama dengan mg. Tapi sama dengan apa? Mg sin theta ini loh. Mana ya? Ini loh kan. Mg sin theta. Kenapa? Karena balok itu kan ada gaya berat W ya. Nah, W itu saya uraikan. Yang pertama W cos theta ya. Itu yang arahnya menekan bidang miring. Ya, jadi bidang miring ditekan oleh gaya yang besarnya W cos theta. Sementara yang satunya yang jajar bidang miring itu namanya W sin theta. Lah W sin theta itu yang menyebabkan balok turun ke bawah ya. Jadi jawabannya yang menyebabkan balok turun ke bawah itu adalah ini mg sin theta. Lah fungsi gaya F itu untuk ngimbangi itu ya. Ngimbangi gaya itu sehingga balok jadinya nggak turun ke bawah tapi tertahan ya. Tertahan ya. Lah kalau balok bergerak maka nanti geraknya itu bukan gerak dipercepat tapi GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena sigma F-nya 0 kan. Ya, jadi kalau sigma F-nya 0 berarti kan nanti apa?
F ini ya, F ini sama dengan mg sin theta lah ini. Ini P itu F tadi ya, jadi F-nya diberi nama P ya. Oke lah, sama aja ya. Jadi P itu gaya dorongnya ya. Jadi P itu nanti sama dengan apa? Mg sin theta atau P dikurangi mg sin theta sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena alasannya karena geraknya geraknya ini kan. Geraknya kelajuan konstan ya. GLB berarti kan. Nah itu. GLB ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa besarnya P itu, yaitu mg sin theta. Ini kan M10 G10 ya, benar G-nya 10 ya. Terus sin theta lihat di sini. Sin theta ini kan, kalau bidang miringnya 5, ketinggiannya 3, berarti kalau gitu ini 4 kan ya. Sehingga sin theta berarti apa? 3 dibagi 5 kan gitu ya. Nah itu. Jadi sin theta 3/5, sehingga nanti jawabannya jadinya berapa? Ya ini 10 kali 10 kali 3/5 adalah 60 Newton ya. Jadi 60 Newton itu. Jadi kalau itu berapa usaha yang dilakukan? Ya 60 kali D kali cos 0 ya. Kan sudutnya 0 lagi ya. Jadi 60 kali 5, 300. Itu usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Terus apa? Pertanyaan selanjutnya apa? Sudah gitu aja ya. Itu ya jawabannya ya. Terus bila balok diangkat sampai ke puncak tanpa melalui bidang miring. Sekarang kalau misalkan orang pekerja ini ya, pekerja ini tidak menggunakan bidang miring, tapi langsung diangkat ya. Jadi baloknya langsung diangkat, tidak pakai bidang miring. Maka nanti dia melakukan usahanya ya ini pakai MGH ini ya. Massa kali gravitasi kali ketinggian. Jawabannya apa? Sama 300 Joule. Ya, jadi dengan menggunakan bidang miring 300 Joule, tanpa bidang miring juga 300 Joule. Cuma pertanyaan saya gini, lebih menguntungkan mana? Diangkat langsung apa didorong pakai bidang miring? Dorong pakai bidang miring, Pak. Ya, Didorong, Pak. Ya, kenapa alasannya? Kok lebih menguntungkan didorong? Lebih memudahkan pendorong. Ya, benar. Memudahkannya itu karena apa? Benar, memudahkannya. Memudahkannya karena apa? Karena kalau diangkat itu melawan gaya gravitasi. Kalau pakai bidang miring itu enggak terlalu melawan, tapi agak miring dikit, Pak. Jadi enggak terlalu susah. Sebetulnya sih sama-sama melawan gravitasi ya. Cuma perbedaannya itu di nilainya. Coba kalian lihat, kalau diangkat langsung butuh gaya berapa? Kan langsung melawan gaya berat kan? Ya, berapa melawan gaya beratnya? Kan M kali G. Butuh berapa? 100 Newton kan ya. Itu kalau diangkat langsung. Tapi kalau pakai bidang miring, cukup butuh gaya berapa? Ini loh, gayanya berapa ini? Berapa? 60. 60 kan? Ya, jadi dengan menggunakan bidang miring, tidak perlu mengeluarkan gaya 100 Newton. Langsung diangkat kan 100 Newton, melawan gaya berat langsung kan. Tapi kalau pakai bidang miring, 60 Newton kan, jadi separuhnya lebih dikit lah gitu ya. Itu keuntungannya bidang miring. Ya, jadi kita bisa menggunakan gaya yang lebih kecil ya. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya itu apa? Ya kalau bidang miringnya kasar kan, ya nanti akan timbul energi yang hilang ya. Jadi kalau pakai bidang miringnya kasar, maka nanti ya nggak 300 Joule, ya lebih dari 300 ya, karena ada gesekan. Gitu ya. Itu ya. Nah, terus kemudian contoh yang kedua itu ya. Seorang anak menarik balok dengan nah ini, kalau tadi kan searah ya, sekarang ini gayanya 45 derajat. Ya. Terus bergeser sejauh 100 meter, kelajuan konstan. Nah, ini kelajuan konstan lagi, berarti apa? A-nya 0 ya. Berapakah kerja dilakukan anak terhadap balok bila koefisien gesek kinetis 0,2 dan ya. Jadi ini ada gesekan ya. Ini ya. P. Lah berhubung dia 45 derajat, maka nanti kita menggunakan cos ya. Ya, muncul kosinus nanti ya, karena nggak searah muncul kosinus ini kan. Jadi kalau kita uraikan itu nanti gaya P itu diuraikan menjadi P cos theta ini. Ini gaya dorongnya ya, P cos theta sama P sin theta. Lah ini saya ulangi lagi, ini kita harus berhati-hati loh ya.
Hati-hatinya di mana? Untuk mencari gaya normal. Ini seperti yang kemarin ya, pembahasan kemarin. Jadi kalau seperti ini, biasanya kalian sering salahnya itu di sini ya. Saya katakan sering salah di sini. Kalau kalian nggak cermat, nanti kalian akan menulis apa? N sama dengan W. Nah, itu saya jamin begitu kan. Tapi sebetulnya N tidak sama dengan W. Tapi yang benar itu apa? N itu nanti apa? W dikurangi P sin theta. Karena ada P sin theta yang arahnya membantu apa? Membantu N ya, searah N. Jadi nanti N-nya jadi mengecil nanti. Karena dibantu oleh, ya kayak kemarin loh, soal yang kemarin itu ya. Gitu. Nah, nanti ini. Ini kan, nanti kan ya. Ini kan arah gaya apa itu? Ini kan, P cos theta dikurangi gaya gesek kan gitu ya. Tapi hati-hati dengan gaya normalnya, pokoknya kan gaya gesek itu kan mu kali N. Nah, ini nanti hati-hati di ini, di N-nya ini loh. N-nya itu tidak sama dengan W, tapi mana tadi? Ini, nanti N-nya itu ini. Mana N itu sama dengan apa? Ini, W dikurangi ini nanti ya, W dikurangi P sin theta. Nah, itu ya. Ya, jadi nanti gaya geseknya ya ini, mu K dikalikan N. N-nya itu adalah apa? W dikurangi P sin theta. Ya, nanti masukkan ke sini ya, masukkan ke sini nanti satukan kedua P-nya ya. Kan di dalam F juga ada P. Kenapa? Karena di dalam N ini kan ya. Nanti satukan P-nya nanti jadi ini nanti. Ya ini. Ya, ini rumusnya harus begini nanti ya. Jadi P sama dengan mu K W per cos theta mu K sin theta. Ya. Nah ini. Jadi ini P-nya. Lalu kalau ditanyakan kerja yang dikerjakan ya ini dikalikan dengan pergeserannya ya. Perkalian titik maksud saya ya. Soalnya kan tadi membentuk sudut ya. Jadi bukan P kali D tapi apa? P kali D kali cos theta. Soalnya itu membentuk berapa? 45 ya. Cos 45 itu setengah akar 2 atau berapa? 0,707. Nah itu. Itu adalah kalau gayanya konstan. Nah, terus berikutnya kalau gayanya nggak konstan. Ya. Nah, prinsipnya kalau gayanya nggak konstan, ya, itu intinya kita harus membuat ini, elemen-elemen ini ya. Elemen apa ini? Elemen pergeseran ini. Jadi misalnya pergeserannya itu sejauh S ya, atau sejauh X. Maka nanti S atau X itu saya bagi menjadi elemen-elemen kecil yang kita sebut dengan nama delta X. Delta X atau delta S. Kebetulan di sini ada berapa elemen ini ya? 1, 2, 3. Ini ada 6 ini, 6 elemen ya. 1, 2, 3. Jadi kita bagi menjadi elemen-elemen kecil. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya gayanya nggak konstan. Jadi tujuan kita membuat elemen itu apa? Agar di setiap elemen itu gayanya konstan. Nah, itu prinsipnya begitu ya. Jadi kalau kita membuat elemen-elemen kecil, di dalam elemen atau pergeseran yang kecil itu, gayanya boleh dikatakan konstan. Sebetulnya sih nggak konstan, cuma kita anggap konstan ya, karena perubahannya itu kecil ya. Gitu, ceritanya gitu. Ya, prinsipnya begitu ya. Jadi kalau gayanya nggak konstan, kita buat elemen-elemen kalau bisa sekecil mungkin, agar di setiap elemen itu, gaya yang bekerja itu boleh kita anggap konstan. Sehingga nanti menghitungnya per elemen gitu ya. Ya, jadi nanti setiap elemen pergeseran nanti ada usaha namanya elemen usaha ya. Jadi nanti ini kan. Jadi misalkan ini ya. Elemen usaha 1 berarti apa nanti? F1 kali elemen pergeseran 1 gitu. Nanti ada lagi elemen usaha 2 delta W2 gitu dan seterusnya nanti. Lalu kita tambahkan, kita jumlahkan semua elemennya ini ya. Nah, ini kan dijumlahkan ini semua elemennya ini ya. Jadi elemen usaha pertama sampai ke N ya. Ini nanti ya, pokoknya dari 1 sampai N itu jumlah elemennya. Kalau dicontoh tadi kan ada 6 elemen ini, 6 elemen ini ya, 1, 2, 3. Ya ada 6 elemen tadi ya. Gitu. Loh, mana tadi ini ya? Gitu. Nah, kalau mau ideal ya, secara ideal maka nanti elemennya harus sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Atau kalau bahasa matematikanya itu apa? Limit ya. Jadi kalau bahasa matematika menggunakan kata limit. Limit itu artinya apa? Sekecil mungkin. Artinya jumlah elemennya harus banyak mungkin gitu ya.
Jadi kalau elemennya sekecil mungkin berarti kan banyaknya elemen jadi banyak sekali gitu. Atau tak hingga elemen ini kan. Jadi gini. Jadi limit n itu banyaknya elemen ya. Elemennya tak hingga berarti ada banyak elemen gitu ya. Terus apa sigma dari i sampai n, n-nya sampai tak hingga ya. Nah itu tidak lain adalah integral ya. Jadi integral itu sebetulnya adalah limit penjumlahan sigma. Ya nanti itu. Jadi dengan kata lain kalau apa gayanya tidak konstan, kita menghitung usahanya menggunakan apa integral gaya terhadap pergeserannya. Gitu ya. Nah, terus berikutnya kaitannya dengan energi. Usaha dan energi. Kita mulai energi yang pertama ya, energi yang paling awal ya, yang nomor 1 yaitu apa? Energi kinetik. Sesuai dengan namanya ya, energi kinetik berarti apa? Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak. Jadi benda bergerak itu punya energi. Nah, kita pengen tahu berapa sih besarnya energi kinetik benda yang bergerak. Ya, meskipun kalian sudah tahu ya, kan kalian di SMA, mungkin di SMP juga ya, sudah tahu ya, bahwa energi kinetik itu apa? Setengah mv kuadrat kan begitu ya. Nah itu dari mana itu? Bagaimana memperolehnya? Ya, bagaimana untuk membuktikannya bahwa benar energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah itu kita mencarinya menggunakan rumus usaha yang barusan kita bahas tadi itu ya. Nah ini, jadi kita gunakan rumus usaha ya. Jadi rumus usaha ini kan W itu kan apa? Integral FDS begitu ya. Ya, FDS gitu ya. Nah, itu. FDS gitu. Nah, kalau gayanya konstan ya, anggap aja gaya konstan ya, maka nanti F sama dengan M kali A. Ya, gaya konstan ya. Ini anggapannya gaya konstan. Kalau gaya konstan sebetulnya nggak perlu integral ya. Ya, ini kan integral ini kan hanya untuk gaya nggak konstan, tapi tidak apa-apa. Secara umum itu integral itu bisa untuk gaya konstan atau tidak konstan. Tapi kalau perkalian hanya berlaku untuk gaya konstan saja. Ini kebetulan pakai integral, meskipun sebetulnya nggak apa-apa nggak pakai integral ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikuti aja yang ditulis di slide ini ya. F-nya M kali A ds. Terus kemudian A itu kan sama dengan turunan dari kecepatan ya, yang kita bahas di bab 2 lalu ya, bahwa kecepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi A itu dv per dt. Lalu ditukar ya. Ya, ditukar. Jadi tukar antara dv sama ds. Jadi nanti dv tetap, ds per dt diganti. ds per dt itu apa? Perpindahan terhadap waktu itu adalah kecepatan ya. Gitu ya. Ya. Jadi ds per dt itu v. Sehingga nanti jadi apa? M dv v atau ini kan mv dv ya ini. Ya. M-nya kan konstan, sehingga nanti integral apa? Integral VdV. Integral VdV itu apa? Sama seperti kalian itu menghitung apa? Integral X dx. Integral X dx itu apa? Integral X dx itu apa? Hah? Di matematika ya. Tentu hitung integral X dx. Itu jawabannya apa? Setengah X kuadrat. Nah, setengah X kuadrat kan itu ya. Berarti kalau itu integral VdV apa? Integral VdV. Ya sama kayak tadi. Cuma tinggal ganti X dengan V kan itu. Kalau integral X dx adalah setengah X kuadrat, maka integral VdV ya setengah V kuadrat. Nah gitu ya. Sehingga nanti hasilnya ya ini, M kali setengah V kuadrat. Ya, atau apa? Setengah MV kuadrat. Nah ini kan, ini. Dari situ sebetulnya ya asalnya itu. Jadi energi kinetik setengah mv kuadrat itu ya berasal dari rumus usaha. Sehingga memunculkan apa? Setengah mv kuadrat. Itu energi kinetik ya, setengah. Terus berikutnya. Berikutnya ini ya. Apa ini? Berikutnya adalah contoh yang lain ya.
Ini masih tentang energi kinetik ini ya. Sebuah balok masanya 40 kg gitu ya. Mula-mula diam di atas permukaan mendatar tanpa disekat gitu ya. Jika pada balok diberi gaya mendatar. Nah ini pertanyaannya, gayanya konstan apa enggak? Gayanya konstan apa enggak? Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Bergantung sama waktu. Ah, benar. Benar yang dikatakan Tasa tadi ya. Bergantung sama waktu kan itu ya. 60T plus 40 kan gitu ya. Nah, bergantung sama waktu benar. Sehingga kalau gitu kita harus pakai integral ya, soalnya gayanya nggak konstan gitu. Coba kita cari dulu percepatannya ya. Percepatan kan F dibagi M, berarti 600 ini loh ya. Nah, dibagi 40, jadi nanti berapa? 3/2. Ah, ini kan percepatannya ya. Percepatannya nggak konstan karena bergantung sama waktu. Gitu. Apa yang ditanyakan? Perubahan energi kinetiknya. Nah, itu. Berarti kaitannya dengan apa? Kecepatan ya. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat. Jadi kita nanti hitung kecepatannya. Jadi kalau A-nya tahu, kalau mau nyari kecepatan diapakan? Kemarin kan sudah saya jelaskan belum ya? Sepertinya sudah ya. Kalau di soal diketahui posisi ya, ditanyakan kecepatan, kita turunkan. Ditanyakan kecepatan, kita turunkan lagi kan itu ya. Tapi kalau ini kan sebaliknya ya. Di soal ini yang diketahui kan percepatan ya. Diketahui kecepatan, tanya kecepatan, diapakan? Ya kebalikan dari turunan. Kebalikan dari turunan itu apa? Integral. Jadi gitu. Jadi kalau percepatannya diketahui, tanya kecepatan ya integralkan aja. Ya, tapi jangan lupa ada V0-nya ya. Ya, ini V0-nya nggak dipasang ini ya. Harusnya V sama dengan V0 ditambah ini kan. Ini langsung dimasukkan. Tapi tidak apa-apa. C-nya itu V0 ya ini loh, kan ada C ini ya. Integral ini kan integral tak tentu ya. Ya, itu muncul konstanta. Maksudnya itu konstanta C. C ini kecepatan awal ya. V0 maksudnya itu. Oke, berarti kita integralkan ini ya. 3/2T tambah 1. Nah, ini. Integralnya 3/2T berarti berapa? Ya 3/2 kali setengah T kuadrat ya. 3/2 kali setengah T kuadrat berapa? 3/4 T kuadrat ya. Integralnya 1 kan berarti kan T ya, 1T ya. 1T itu plus C. C ini V0. C-nya itu V0 ya, kecepatan awal. Nah ini kan. T sama 0 berarti kan V0 berarti ya ini nanti jadi ini. Karena mula-mula diam ya, kan mula-mula diam dia. Berarti C-nya 0 karena mula-mula bendanya diam. Itu. Nah, kemudian 4 detik ya. 4 detik masukkan selama detik berapa kecepatannya? Ya ini. 3/4 kali 4 kuadrat ya. Plus 4 jadi berapa nanti? 16 meter per detik gitu. Sehingga kalau begitu berarti ini. Berarti perubahan energi kinetiknya ya ini. Setengah mv kuadrat selama detik dikurangi setengah mv kuadrat mula-mula. Karena mula-mula diam berarti 0 ya. Mula-mula diam berarti 0. Berarti nanti apa? Setengah 40 masanya ya. Kali-kali di berapa? 16 tadi ya. 16 kuadrat ya. Jadi nanti ini. Ketemu berapa? 5.120 Joule itu ya. Nah itu. Itu cara ngerjakannya itu. Terus yang berikutnya apa? Usaha dan energi potensial. Yang berikutnya energi yang kedua ya. Yaitu energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena berada pada ketinggian tertentu. Maksudnya itu gini, bukan ketinggian sih sebetulnya ya. Soalnya energi potensial itu nggak harus berkaitan dengan ketinggian. Ada banyak energi potensial ya. Kalau ini kan energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial gravitasi ya benar. M kali G kali H. Tapi secara umum itu gini. Ini aja deh, saya ralat ya ini. Sebetulnya ini harusnya gini. Energi yang dimiliki sebuah benda karena berada pada posisi tertentu. Lebih tepatnya bukan ketinggian ya, tapi posisi. Kenapa? Karena energi potensial itu bergantung posisi. Nah, itu posisinya, bentar saya tulis saja ya, posisi. Bukan ketinggian ya. Ketinggian itu kan memang berlaku untuk energi potensial gravitasi. Oke. Ya, jadi gini. Kalau energi potensial gravitasi benar. Posisinya itu ketinggian, benar ya, tadi ya. Tapi kan energi potensial kan nggak cuma energi potensial gravitasi. Ada energi potensial yang lain. Apa energi potensial yang lain? Misalkan energi potensial pegas. Lah, itu kan
lain kan ya. Energi potensial pegas kan nggak bergantung sama ketinggian, tapi bergantung sama apa? Sama apa ya? Sama ini pertambahan panjang pegas kan gitu ya. Pertambahan panjang pegas atau delta X-nya pegas itu. Jadi lebih tepat posisi itu ya. Oke. Cuma di sini kita bahas gravitasi ya. Oke lah. Posisinya berarti ketinggian, berarti kan mg kali h gitu ya. Terus setelah itu bahas apa ini? Usaha oleh gaya konservatif. Terdapat 3 benda dengan massa yang sama dan berada pada ketinggian yang sama seperti pada gambar ya. Jadi ini langsung jatuh ya. Ini jatuhnya lewat bidang miring. Ini naik dulu baru turun ke bawah ya. Ditanyakan berapa usaha yang dilakukan oleh benda pada keadaan 1 yang langsung ya. Benda pada keadaan 2 lewat bidang miring. Terus yang ketiga naik dulu ya. Naik dulu baru turun. Ini kalau yang langsung ini kan F kali S mgh. Kalau lewat bidang miring ini kan F kali S. S-nya itu adalah apa? S-nya adalah ini ya. S itu sama dengan ini nanti ya. S kali sin theta ya. Sin tetanya itu ini. H per S gitu ya. Nanti jawabannya mgh juga gitu ya. Jadi mgh ya. Jadi artinya keadaan 1 dan keadaan 2 memberikan jawaban yang sama mgh. Karena tinggal keadaan yang ketiga ya. Nah, ini keadaan ketiga ya. Nah, ini. Jadi ini dihitung 2 tahapan ya. Tahap pertama waktu gerak naik yaitu dari A ke B. Tahap kedua ketika geraknya turun dari B ke C ya. Nah, ini nanti. Nah, ketika dia naik, usahanya negatif. Loh, kenapa kok usaha negatif? Ini tahu kenapa kok usaha negatif itu ya? Ada yang bisa jawab? Usaha negatif itu kenapa? Kok usahanya bernilai negatif? Itu kenapa? Arahnya ya, Pak. Ya, arahnya kenapa? Benar Mutia. Arahnya kenapa? Arahnya karena ke bawah, Pak. Arah apanya yang ke bawah itu? Mutia. Arah gayanya, Pak. Arah gayanya. Geraknya kemana? Geraknya ke atas dan itu. gayanya ke bawah. Benar itu jawabannya ya. Kan gitu kan, antara gerak dan gaya itu kan berlawanan ya. Sehingga nanti apa? Cos 180. Kalian tahu cos 180 itu berapa? Cos itu 180 derajat berapa? -1. -1 itu jawabannya ya. -1. Minus kan. -1. Ya itu jawabannya gitu ya. Jadi kenapa kok minus? Karena ini muncul dari kosinus 180 derajat. -1 kan itu. Lalu ini gini kan. MG SAC kan langsung kan ya. SBC maaf SBC. Lah SBC itu kan apa? H ditambah SAB ya. Sebentar ini SAB kan nanti saling coret ini ya. Yang minus MG SAB sama MG SAB. Sehingga nanti jawabannya jadi MG jadi sama ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu ternyata gaya konservatif itu adalah gaya yang nilai kerjanya itu tidak bergantung pada lintasan. Ya, jadi tidak karena ada lintasan. Jadi mau pakai lintasan apa saja, itu nilai kerjanya itu sama ya. Jadi dalam hal ini hanya bergantung sama apa ya? Sama ketinggian awal dan ketinggian akhir. Selama ketinggian awal dan ketinggian akhirnya sama, mau lewat cara apapun ya, mau langsung ya, langsung dari ketinggian awal ke ketinggian akhir ya, atau pakai ke atas dulu atau lewat bidang miring ya, itu nanti hasilnya sama. Itu disebut gaya konservatif ya. Jadi dia tidak bergantung sama lintasan, mau lewat jalur apa saja sama. Dia hanya bergantung sama apa? Posisi awal dan posisi akhir. Ketinggian dalam hal ini ketinggian ya. Kalau gravitasi kan ketinggian ya. Itu. Lah contohnya apa? Gaya konservatif itu. Contoh yang tadi, yang ini ya, contoh ini yaitu apa? Gaya gravitasi. Tadi sudah saya sebutkan apa tadi? Gaya pegas. Ya. Gaya pegas itu gaya konservatif itu apa lagi? Gaya listrik. Nanti bab listrik itu nanti. Gaya magnet, wah ini enggak ya. Tadi juga salah ini.
Gaya magnet enggak ya, Kak. Hapus, ini banyak yang salah ini ya. Ini ya, jadi 3 yang benar ya. Bentar. Yang benar cuma 3 itu. Maaf ya. Nah, ini ya. Oke ya. Jadi ada 3. Gaya gravitasi yang tadi saya bahas, gaya pegas nanti ya. Sama gaya kolom. Gaya kolom nanti kita bahas di fisika 2 ya. Itu gaya konservatif. Selain itu bukan ya. Jadi selain itu nanti bergantung lintasan. Beda lintasan, beda hasil gitu ya. Tapi kalau 3 gaya ini, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya kolom, itu konservatif ya. Jadi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir gitu. Nah, ini ya. Kalau ini enggak usah lah, enggak usah saya bahas ya. Yang ini aja, contoh ya. Usaha pada benda 1, 2, dan 3 dapat juga kita hitung dengan cara apa ini? Oh, ini dari perubahan energi ini ya. Ya bisa ya. Jadi sama kayak tadi. Jadi prinsipnya itu gini. Yang nanti perlu kalian ketahui ya, bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi gitu ya. Ya. Usaha itu sama dengan apa? Perubahan energi. Energi itu apa? Ya yang kita bahas ini. 1 energi kinetik, 2 energi potensial. Itu ya. Energi potensial ya nanti ini ada gravitasi, ada pegas, nanti ada listrik ya, energi potensial listrik. Nanti di fisika 2. Nah, itu ya. Terus berikutnya adalah usaha oleh gaya non-konservatif ya. Oke. Misal sebuah benda bekerja pada gaya konservatif dan gaya. Saya ulangi lagi ya. Tadi gaya konservatif itu contohnya apa saja tadi? Gaya konservatif tadi contohnya apa tadi? Magnet. 1 gravitasi, 2 Gas. gas, 3 Kolom. listrik. Nah, listrik. 3 ya tadi ya, ada 3. 1 gaya gravitasi, 2 gaya pegas, 3 gaya listrik, gaya kolom. Di situ aja. Selain itu adalah non konservatif gitu ya. Gaya non konservatif. Jadi ini FK itu konservatif ya tadi itu. Sama FNK, gaya non konservatif ya, gitu kan. Lalu kita mau ngitung usaha. Jadi katakanlah misalkan bergeser delta S ya. Ini gaya secara keseluruhan ya. Ini kerja oleh gaya konservatif, ini yang non konservatif gitu ya. Maka nanti usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan usaha total ini ya. Usaha total dikurangi oleh gaya konservatif ya. Gitu kan. Berarti nanti ini delta apa kok delta EK ya? K itu maksudnya itu konservatif ya. Terus kalau ini apa ini? Gaya energi potensial. Ini sepertinya agak membingungkan ini ya uraian di sini ya. Gini aja deh. Daripada membingungkan itu prinsipnya tuh gini ya. Prinsipnya gini aja deh. Saya coba menjelaskannya dengan cara yang lainnya. Saya ngikuti ini tambah bingung sendiri. Jadi gini. Mungkin kalian dulu di SMA pernah mengenal ini ya. Kekalahan energi mekanik ya. Pernah dengar ini? Kekalahan energi mekanik. Ini loh. Jadi ini. Hukum kekalahan energi mekanik gitu ya. Jadi maksudnya itu gini. Energi mekanik itu artinya apa? Penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial itu ya. Gitu. Jadi energi mekanik itu adalah energi kinetik plus energi potensial. Nah, itu ya. Nah, kalau di dalam benda itu hanya terdapat gaya konservatif ya.
Misalkan apa? Misalkan ya tadi, 3 tadi itu ya. Misalkan gaya gravitasi, atau gaya pegas, atau gaya listrik. Maka nanti energi mekaniknya itu tetap kekal, istilahnya itu kekal ya, kekal. Nah itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau tidak ada gaya non konservatif, artinya gayanya konservatif saja ya. Maka nanti berlaku ini kekalan energi mekanik. Ini ya, jadi energi mekaniknya itu tetap. Ya, saya ulangi lagi ya. Hukum kekalan energi mekanik ini hanya berlaku. Ya, ini adalah syaratnya ya. Hukum kekalan energi mekanik ini hanya berlaku kalau ya pada benda hanya bekerja gaya konservatif saja. Jadi hanya ada gaya konservatif. Tapi kalau di situ ada gaya non konservatif, misalnya ada gesekan ya, ada gaya-gaya yang lain gitu ya. Ada gaya dari mesin, ya ada gaya dari tangan manusia, lah itu nanti tidak berlaku kekalan energi mekanik ya. Dan nanti baru rumus ini loh. WNK itu maksudnya apa? Usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan apa? Perubahan energi mekanik. Jadi terjadi apa? Terjadi perubahan energi mekanik. Ya. Jadi kalau ada gaya non konservatif, maka nanti apa? Energi mekaniknya berubah, nggak konstan lagi, nggak kekal lagi ya. Jadi kekal itu kalau hanya ada gaya konservatif saja, alias tidak ada gaya non konservatif. Tapi begitu ada gaya non konservatif, maka nanti energi mekaniknya berubah. Berubahnya bagaimana? Ya bisa bertambah, bisa berkurang. Bergantung apa? Bergantung gayanya. Ya. Misalkan kalau gaya gesek ya. Kalau ada gaya gesek bagaimana? Ya nanti energi mekaniknya berkurang. Nanti energi mekanik akhir mesti lebih kecil dari energi mekanik awal. Kalau ada gaya mesin misalkan, ada gaya mesin, maka nanti yang terjadi apa? Energi mekaniknya bertambah. Jadi energi mekanik akhir akan lebih besar dari energi mekanik awal. Begitu loh maksudnya itu ya. Tapi kalau, ini maksudnya begitu. Jadi usaha oleh gaya non konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik, delta EM. Jadi kalau misalkan gaya non konservatifnya itu gaya gesek, maka nanti delta EM ya. Delta EM itu nanti menjadi negatif ya, karena energi mekaniknya berkurang. Kalau gayanya gaya gesek loh ya. Tapi kalau gaya sebaliknya, gaya mesin misalkan ya, gaya mesin atau gaya dorong dari manusia ya, maka nanti delta EM-nya jadi positif ya, tambah besar. Tapi kalau hanya ada gaya konservatif, maka nanti apa? Delta EM-nya 0 ya, artinya tidak berubah. Energi mekaniknya konstan atau energi mekaniknya kekal, maksudnya itu gitu ya. Jadi ya, saya begitu aja deh. Saya ngikuti urunan ini malah saya tidak bisa jelaskan ke kalian jadi prinsipnya itu ya. Kemudian ini ya, contoh langsung ya, contoh 43. Sebuah benda dengan massa M ya bergerak menuruni bidang miring dengan ketinggian H seperti pada gambar. Jika mula-mula balok diam, tentukan kecepatan. Nah ini ya. Yang pertama itu apa? Bidang miring licin. Yang kedua bidang miring kasar. Nah ini ada dua kondisi ya. Coba pertanyaan saya gini, di kondisi mana berlaku kekalahan energi mekanik? Kondisi A apa kondisi B? Coba kalian jawab ya. Karena ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan A itu apa? Bidang miring licin. Pertanyaan B apa? Bidang miring kasar. Pertanyaan saya, ya kenapa kok A? Karena nggak ada koefisien gesek. Ya, sehingga gaya geseknya Diabaikan. Ya, diabaikan atau nggak ada ya. Kan gaya gesek itu kan gaya apa? Gaya non konservatif kan ya. Kan gitu. Ya. Jadi karena gaya gesek itu gaya non konservatif. Jadi maksud saya gini, untuk kondisi A akan berlaku kekalahan energi mekanik. Tapi untuk kondisi B nggak berlaku. Karena apa? Karena ada gesekan ya. Gesekan itu kan gaya non konservatif. Maksudnya itu gitu. Gampangnya gitulah. Nah ini ya. Karena bidang miring licin ya, maka tidak ada gaya non konservatif. Yang ada cuma gaya konservatif, yaitu gaya apa? Gaya gravitasi kan itu ya. Maka saya bisa gunakan ini kekalahan energi mekanik. Nah ini kan energi mekanik kan itu ya.
Nanti gini kan, jadi apa? Ini kan. Nah, ini kan jadi ini kan setengah M. Jadi nanti gini ya. P2 akar 2GH ya. Ini adalah yang A. Tapi kalau yang B ada gaya konservatif ya. Usahanya bagaimana? Usahanya negatif karena dia gesekan kan, mengurangi apa? Mengurangi energi mekanik ini. Jadi ini kan minus Fg kali S. Minus Fg kali S. Ya. Mu N kalikan S. N-nya jangan lupa N-nya itu Mg cos ya, bidang miring soalnya ya. Jadi N-nya tidak sama dengan Mg tapi Mg cos itu. Ya, sehingga nanti jadinya ini V2 akar 2GH 1 lah ini kan. Ya. Nanti bagaimana ya, jadi lebih kecil ya. Kalau tambah gesekan kan 2GH. Kalau ada gesekan kan dikurangi nih, dikurangi mu ini kan, mu kotangan ini. Sehingga jadi ini jadi lebih kecil, jadi lebih rendah. Kenapa? Karena diambil oleh gesekan energinya itu ya. Jadi energi mekanik yang hilang itu kemana? Diambil oleh gaya gesek. Karena apa? Dijadikan energi panas. Biasanya gesekan menghasilkan energi panas begitu. Nah, terus berikutnya, nah ini sama ya. Ini yang kasus pertama ini berlaku kekelan energi mekanik ini ya. Ya, ini kan. Ya, sehingga nanti tadi akar 2GH tadi ya. Akar 2GH yaitu apa? 2GH-nya kan ini ya. D dikurangi D kecil ya. D besar kurangi D kecil kan, soalnya sampai D ini kan. D ini kan 10 kurang 1,5 itu. Kemudian yang berikutnya ya. Nah ini. Energi potensial yang kedua ya. Kalau tadi kan energi potensial yang pertama tadi kan energi potensial gravitasi. Nah, kalau yang kedua energi potensial pegas. Lah ini mau kita hitung ya. Kalau kalian dulu di SMA kan energi potensial pegas itu berapa? Sama dengan apa energi potensial pegas? Ini ya. Setengah KI kuadrat ya. Kan gitu ya. Energi potensial pegas adalah setengah KI kuadrat. K itu kosata pegas, X itu pertambahan panjang pegas gitu ya. Nah, itu kita mau nyari ya. Kita mau nyari itu menggunakan ini rumus usaha ya. Rumus usaha. Ini kan. Bahwa gaya pegas itu KX gitu ya. Gaya pegas itu KX. Maka nanti kalau mencari energi berarti kan ya KX sekalikan dengan pergeserannya. Pergeserannya kan X ya, berarti DX ya, pakai elemen ya. Jadi nanti ini integral KX DX gitu ya. Integral KX DX berarti kan integral X DX. X DX itu integralnya apa? Setengah X kuadrat. Jadi nanti kalau gitu berarti apa? Energi potensial pegas adalah K kali setengah X kuadrat atau apa? Setengah KX kuadrat itu ya. Nah ini setengah KX kuadrat ini. Jadi sebetulnya caranya sama. Saya pakai cara yang ini aja ya. Ini kan pakai gradien-gradien, nanti mungkin kalian belum mengerti ya gradien itu apa. Saya pakai rumus usaha aja ya. Saya nggak pakai cara yang di slide ini ya. Jadi rumus prinsipnya kan rumus usaha ya. W itu kan sama dengan apa? Integral F ds. F-nya itu Kx, S-nya itu dx. Jadi integral Kx dx yaitu apa? K setengah X kuadrat. Wes gitu aja ya, gampang itu. Ini ya. Nah, ini sama ya. Kayak tadi ya. Pokoknya prinsipnya ini kalau ada gaya non konservatif ya, maka nanti energi mekaniknya, perubahan energi mekaniknya nggak nol gitu. Langsung aja ke soal ya ini. Sebuah balok bermassa M 2,5 kg ya sedang bergerak di atas lantai kasar menumbuk pegas. Lah ini ya. Ini kayak pegas yang bekerja ya. Ini lantainya bagaimana? Lantainya kasar. Nah, berarti berlaku nggak kekelan energi mekanik di sini? Berlaku nggak? Hah? Di sini loh, di soal 45 ini berlaku kekelan energi mekanik nggak? Jawabannya adalah Berlaku, Pak. berlaku. Kenapa kok berlaku? Berlaku apa enggak? Enggak, Pak. Kenapa kok enggak? Benar, jawabannya enggak ya. Kenapa kok enggak? Soalnya ada gaya gesek. Ya, itu jawabannya, benar. Soalnya ada gaya gesek ya, benar. Oke. Ya, jadi yang pertama ini
kerja dilakukan oleh gaya pegas, ya. Kecepatan balok pada saat mulai menekan. Ya ini. Ya, yang pertama ya. Kerja yang dilakukan oleh gaya pegas. Ya, jawabannya ya itu tadi setengah KI kuadrat tadi ya. Sebenarnya sih jawabannya gitu. Ini kan, lihat ya, setengah KI kuadrat. Cuma ini ngitungnya kan, pokoknya prinsipnya setengah KI kuadrat kan. Setengah K, K-nya berapa itu? K-nya 320 ya. X-nya berapa? Ya lihat aja. Tertekan sampai berapa ini? 7,5 cm kan itu ya. Ya tertekan ya. Berarti setelah menekan. Jadi X-nya itu 7,5 cm gitu ya. Jadi ini kan setengah K 7,5 cm itu berapa ya? Nah, 7 kayaknya harus diubah dulu satuannya ya, kan nggak boleh pakai senti ya. Harus pakai apa? Meter. Soalnya kan K-nya 320 Newton per meter. Jadi berarti 75 cm berapa meter? Berarti kan berapa? 75 cm itu berapa meter? Berarti kan 7,5 dibagi 100 ya. 7,5 dibagi 100 atau 75 dibagi 1000 ya. Benar nggak? 3/40. Benar nggak ya? 3/40 itu berapa? Benar nggak? 3/40 itu 0,075. Benar ya? Sepertinya benar ya. Kayaknya sih iya ya. Tapi prinsipnya gini aja deh. Daripada kalian bingung jawab. Ini ya, pokoknya prinsipnya itu setengah KI kuadrat lah gitu ya. Setengah kalikan K, K-nya 320 ya. Terus X-nya itu ini. 7,5 cm diubah ke meter, jadi berapa? 7,5 per 100 atau apa? 0,075 meter ya. Kuadrat kan itu ya. Nanti ketemu ini kok. 0,9 joule. Tapi negatif ya. Loh, kenapa kok negatif? Kenapa? Karena melawan gerak. Ya, usahanya melawan gerak kan. Kan geraknya itu ini kan, gerak belannya kan ke kanan ya. Ya, kayak pegasnya kan ke kiri gitu ya. Nah, jadi kayak pegas ini melawan gerakan atau mengerem lah gitu ya. Mengerem gerakan sehingga nanti pegasnya jadi berhenti kan gitu ya. Maaf, baloknya berhenti gitu ya. Jadi kenapa kok negatif? Alasannya gitu ya. Karena arah gaya gesek itu melawan gerak benda sehingga usahanya negatif. Terus kemudian yang berikutnya adalah percepatan balok pada saat mulai menekan pegas. Lah ini. Berapa kecepatan balok saat mulai menyentuh pegas gitu. Ada gesekan loh ya, jangan lupa ya. Berarti di sini usaha oleh gaya non konservatif ya. Nah, ini kan. Ya. Jadi usaha oleh gaya non konservatif. Jadi apa ya? Gesekan tadi. Jadi ini minus FGS ya. Itu nanti sama dengan ini nanti. 0. Sebentar, mungkin saya coba ini aja deh. Saya coba ikuti jalan berpikirnya ini ya, yang ada di slide ini ya, penulis slide ini ya. Gini loh maksudnya ya, biar nanti kalian nggak bingung dengan, meskipun ada banyak cara ya, tapi coba saya ikuti jalan berpikirnya itu gini loh. Di sini kan ada lambang EK1, EK2 ya. Gitu kan ya. Ya, ada lambang EK1, EK2. EK1 itu apa sih? EK1 itu pada saat awal ya. Energi kinetik awal itu EK1 gitu ya. Kemudian EK2 itu apa? EK2 itu adalah energi kinetik akhir. Ya, energi kinetik akhir. Sebentar, ini kok 0 ya? Bener ya, 0 ya. Ya, sepertinya gitu ya.
Jadi benar, berarti kalau itu apa? EK2 itu energi kinetik akhir ya. Jadi ketika dia menekan pegas ini loh, 7,5 cm, soalnya di sini 0 gitu ya. Terus kemudian di sini ada ini, saya coba ikuti ya. Ada EP1, ada EP2. Lah, EP ini kaitannya dengan energi gravitasi ya. Itu yang dimaksud oleh si penulis slide ini ya, pembuat slide ini ya. Jadi EP1 adalah energi potensial gravitasi awal, EP2 adalah energi potensial gravitasi akhir. Terus ada lagi tambahan ini, aksen. Aksen itu maksudnya itu energi potensial pegas ya. Nah ini biar nggak salah tak. Kayaknya banyak salah tulis ini ya. Ini harusnya ini minus ini ya. Oh, maaf, ini harusnya minus ini ya. Ya apa ini ya? Aduh, bentar ya. Harusnya minus ini ya. Ini aksennya juga keliru ini. Ya, ini harusnya EP2. Terus habis itu ini. Aduh, bentar ya. Banyak salah tulis di sini ya. Nah, gini harusnya ini. Oh, ikut ya. Ini aksen maksudnya itu ya. Bentar. Oh, gini aja deh. Ada banyak kesalahan tulis di sini ya. Nah, ini ya. Sebentar, aduh, salah lagi ya. Ini maksudnya itu EP aksen gitu ya, maksudnya itu ya. Coba saya perbaiki dulu ya. Nah, gini loh maksudnya itu ya. Tapi itu dikurangi gini loh. Nah, maksudnya itu gini loh. Ya, sudah benar ini. Nah, maksudnya itu gini. Ya, jadi kalau aksen itu maksudnya itu energi potensial pegas. Kalau yang tanpa aksen berarti apa? Energi potensial gravitasi itu maksudnya itu gitu ya. Biar kalian juga nanti nggak bingung belajarnya ya. Jadi gini. Jadi EK1 kan dia punya energi kinetik setengah mv1 kuadrat ya. EK2 0 kan karena berhenti setelah menyentuh pegas itu ya. EP1 dan EP2 0 karena apa? Karena ketinggiannya sama ya, kan ketinggiannya sama. Jadi di lantai ya. Jadi 0. Jadi yang berubah hanya apa? Energi potensial pegasnya aja ya. Mula-mula kan energi potensial pegasnya 0 kan karena belum tertekan ya. Mula-mula kan gitu. EP1 jadi EP1 AC 0, tapi EP2-nya ya tadi setengah KX kuadrat tadi berapa tadi ini tadi? Tadi ya hasilnya tadi ya 0,9 tadi itu. Nah itu sehingga nanti kita bisa tahu kalau gitu ya. Jadi nanti dari sini kan dari ini kan nanti kita bisa ngitung berapa V1-nya ya. Kan FG-nya tahu, S-nya tahu ya. Ya. S-nya tahu, S-nya itu berapa? S-nya itu ini berapa nih? Dari berapa ke berapa ini ya? 7,5 cm ya tadi ya. Ya, 7,5 cm tadi ya, S-nya ini tadi ya. Nah, masuk ke sini nanti ini kan. S-nya 7,5 cm itu ya. Sehingga nanti kita dapatkan ini nanti ya. Apa namanya ini persamaan kuadrat nanti ya. Dapatnya kenapa? Ya ini kan ada X kuadrat, ada ini ya. Nah, ini. Ini juga salah nulis ini ya. Sebentar, kayaknya ini juga ada salah. Sebetulnya nggak perlu ini sih. Sebentar. Banyak salah tulis ini ya. Oke, jadi ini sebetulnya itu X2 ya. Sampai sini kan nanti ini harusnya nih X2-nya diganti X ini. Ya. Ya, X2-nya berapa? 0,075. Iya. Jadi ketika sampai sini, ini 2-nya dihilangin ini ya, nanti timbulkan kebingungan ini. Gimana nih ya? Ini 2-nya dihilangin ini harusnya ini. Sudah nggak ada 2 ini. Nah, gini loh maksudnya ya. Aduh, tadi tambah rusak ya. Ya udah biarin aja deh. Pokoknya kalian ngerti ya. Jadi X2-nya diganti X gitu ya. Ini loh. X2 diganti X. Nanti kan jadi persamaan kuadrat. Diselesaikan pakai rumus ini, rumus ABC ini ya. Nanti ketemu ini ya, 1,
Ini ya. Ya nanti ketemu itu nanti. Sebetulnya ada 2 jawaban sih. Plus sama minus ya. Diambil yang jawaban plus gitu ya. Nah, itu. Nah, setelah tahu V1 ya. Loh, kok contoh lagi ini ya apa sih? Ini ya. Kok ada contoh 46 lagi ini? Oh ya, benar ya, sudah kejawab ya. Karena ada kecepatan ya, udah ketemu. Ya, sudah benar. Berikutnya contoh berikutnya lagi ya. Jadi nanti ketemu ini. Contoh yang berikutnya lagi. Sebuah balok bergerak di atas bidang miring ya sama kayak tadi ya. Ya, mu K. Nah, ini. Terus ada D ini ya. D itu jadi mulai bergerak dari sampai dia nekan pegas itu D ini ya. Lalu yang ini nekan pegas itu ya. Ya, yang warna ini loh. Yang licin itu ya. Ada licin. Jadi sebelum nekan pegas itu kasar ya. Setelah nekan pegas lantainya licin gitu ya. Nah, ini namanya soal ya. Terserah lah. Mau kasar semua, mau licin semua. Itu dengan tadi kalau tadi kan kasar ini. Nah, ini pertanyaannya kecepatan balap pada saat ini. Pertanyaan kedua gitu ya. Oke. Jadi yang pertama, berarti yang pertama kan ada gesekan. Nah, pakai rumus ini. Ya, delta EK ini sama kayak tadi ya. Ini kan kalau aksen itu berarti pegas. Kalau tanpa aksen EP berarti gravitasi. Kan gravitasinya 0 ya, nggak usah dihitung, berarti kan 0 0. Terus kenapa kok EP1 dan EP2 aksen 0? Ya karena belum nyentuh pegas kan dari apa? Dari A ke B ini ya. Dari A ke B berarti kan belum nyentuh pegas. Maka nanti apa? EP1 aksen 0, EP2 0 karena pegasnya belum tertekan ya. Jadi yang berubah itu apa? Ya kecepatannya karena ada gesekan tadi ya. Ini nanti ya. Kecepatannya berubah ya. Nah, ini nanti. Ya, sehingga nanti VA-nya disebut V0 kecepatan awal ya. VB-nya disebut V kecepatan akhir gitu ya. Nanti dapatnya ini kan ya. Kalau gitu berarti apa? VB sama dengan V0 kuadrat kecepatan awal di atas dia dikurangi 2. Ini karena akibat gesekan ya. Jadi akibat gesekan kecepatannya kan turun kan dikurangi kan V0 kuadrat dikurangi 2 ini kan. Terjadi penurunan kecepatan akibat gesekan. Nah, terus kemudian setelah itu ya nekan pegas tapi posisinya licin ya. Posisinya licin. Berarti kalau licin berarti kan konservatif. Lah ini kan ditulis 0 ini kan konservatif karena licin ini ya. Konservatif berarti kan licin berarti 0 kan itu ya. Jadi habis itu apa dari B ke C. C kan berhenti berarti energi kinetiknya 0 ya. Ini adalah energi kinetik di B yang tadi jawaban A tadi ya. Terus energi potensial gravitasi ya tetap 0 kan mendatar ya. Jadi nggak ada energi potensial gravitasi karena mendatar. Lalu apa? Setengah KI kuadrat kan. EPC aksennya karena EPB-nya kan 0 karena belum tertekan pegasnya ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa hitung kalau gitu berarti kecepatan di C ya. Oh, maaf. Nggak tanya kecepatan ya, tapi tanya X-nya ini ya. Oke, berarti X-nya nanti bisa kita hitung dari sini berarti kan akar kan. Akar dari ini kan, akar dari ini. Mu dibagi K ini ya. Jadi nanti mu V0 kuadrat dibagi K ini akar. Oke. Nah, itu. Terus contoh berikutnya lagi, lebih rumit lagi ya. Lebih rumit kenapa? Karena bidang miring. Apa bedanya dengan yang tadi? Karena di bidang miring, maka nanti ada apa? Ada perubahan energi potensial gravitasi kan bidang miring soalnya ya. Kalau tadi kan mendatar. Jadi EP-nya 0 ya. Sekarang EP-nya berubah kan. Ini rumitnya di situ nanti ya. Oke, jadi ini dari posisi 1, posisi 2 sampai posisi 3 nekan pegas ya. Posisi 2 mulai nekan pegas berarti belum nekan ya. Posisi 3 nekan pegas sampai berhenti gitu ya. Apa pertanyaannya ini? Tentukan jarak mula-mula antara jarak mula-mula ya. Jarak mula-mula berarti apa? Berarti ini ya, berarti D ini ya. D ini berapa ya? Ini. Nanti rumusnya pakai rumus ini tadi ya. Garis konservatif kan gesekan. Gesekannya bekerja dari ini, dari D sampai X ya. Jadi D plus X, karena D itu menyentuh pegas, lalu X itu menekan pegas X-nya itu ya.
Nah, ini energi kinetiknya mula-mula diam sampai diam lagi gitu ya. Jadi mula-mula kan diam, lalu punya kecepatan, lalu menekan pegas, pegasnya ditekan, diam lagi ya. Dari diam kembali ke diam, 0 berarti ya. Lalu gravitasinya mulai dari punya gravitasi MGH sampai nggak ada ya, sampai 0. Ini kan. Ya. Jadi mula-mula MP1 MGH, EP3-nya 0. Kemudian energi pegasnya ya ini mula-mula kan energi pegasnya 0, lalu apa? Nanti apa? Terakhir apa? Setengah KI kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti jadinya ini MUK ini kan. Nah, ini ya. Ya. Lalu kalau tanya X-nya, ya kita kumpulkan X-nya ya. X dengan X, tapi nanti jadi apa ini? Apa ditanyakan? D ya tadi ya? Oke. Coba kita cari D-nya ya. Nah, ini D, ini. Nah, jadi ini ya. Pokoknya dari sini kita cari D-nya lah. D-nya sama dengan apa dari sama. Nanti ketemu ini ya. Terus kalau udah tahu masukkan aja K-nya berapa ya, X-nya berapa, X-nya berapa itu? X-nya berapa? X-nya itu nekan pegasnya berapa itu? Eh, 21 cm ya, ini ada ini ya. 21 cm ada ini ya. Ya, dimasukkan nanti dapat itu ya. Nah, itu ya. Terus kemudian berikutnya lagi ada 2 bahasan lagi ya. Yaitu yang pertama tentang daya. Tinggal 2 bahasan ya. Apa sih daya itu? Daya itu adalah usaha persatuan waktu. Jadi kalau usaha itu satuannya joule, waktu itu satuannya detik. Jadi satuan daya itu apa? Joule per detik. Joule per detik punya satuan baru namanya watt ya. Jadi 1 watt itu 1 joule per detik. Itu rumus daya ya. Daya itu adalah W dibagi T ya. Nah, ini nanti ya. Kalau dalam bentuk kalkulus ya diferensial ya nanti ini dW per dt ya. Jadi elemen usaha dibagi elemen waktu. Pokoknya satuannya daya itu watt. 1 watt itu apa? 1 joule per sekon, 1 joule per detik. Oke, itu ya. Terus yang terakhir tentang apa ini? Pusat massa. Jadi apa sih pusat massa itu ya? Pusat massa. Jadi sesuai namanya ya, pusat massa. Pusat massa itu titik di mana seakan-akan massa benda itu terpusatkan. Gitu ya. Jadi benda itu kan nggak berupa titik. Jadi kita anggap di sebuah benda itu ada sebuah titik di mana pusat massanya itu terpusatkan. Nah, pertanyaan saya gini, mungkin pertanyaan menarik ini ya. Apakah pusat massa itu berada di dalam benda? Pertanyaan saya, apakah pusat massa berada di dalamnya benda? Apakah titik pusat massa berada di dalam benda? Jawabannya ya apa tidak? Ada yang bisa jawab? Jawab tidak? Menjawab, Pak. Ya, Dian ya, Dian Muhammad Haidar. Mungkin jawabannya ya karena luasnya itu mempengaruhi juga, Pak. Oke, jawabannya ya. Jadi gini, jawabannya sih bisa ya, bisa tidak ya. Jadi gini, ada benda yang pusat massanya berada di dalam benda, ada juga yang tidak. Misalkan bendanya berbentuk bola ya. Ya pusat massanya ya berada di pusat bola kan ya. Coba kalian bayangkan kalau misalkan bendanya berupa donat ya. Donat ya. Donat itu pusat massanya apakah berada di dalam donat? Bayangkan donat kan ya. Titik pusatnya di mana? Apakah di dalam donatnya? Enggak, Pak. Makanya itu kan ya. Jadi nggak semua kok, nggak harus kan ya. Jadi bisa jadi pusat massa itu tidak berada di dalam bendanya. Contohnya donat gitu loh. Ya, atau ban ya. Ban kan mirip kayak donat kan ya. Ban kan gitu kan, tidak di dalamnya kan, tapi di tengah-tengah kan itu ya. Tidak di dalam ban. Nah itu ya. Jadi pusat massa itu adalah pusat di mana seakan-akan massanya terpusatkan. Tapi tidak selalu pusat massa itu berada di dalam benda. Bisa juga di luarnya kan. Contohnya apa? Donat ya. Ban ya. Ban kan seperti itu. Nah, cara ngitungnya ini kan ya. Cara ngitungnya ini bahwa pusat massa itu misalkan ini ya. Misalkan kita mulai dari
titik ya, benda titik ya, partikel lah. Jadi misalkan ada sebuah sistem ya, sistem partikel ya. Sistem partikel ini terdiri dari 2 titik. Titik 1 masanya M1, posisinya X1 ya. Titik 2 masanya M2, posisinya X2. Maka nanti pusat masanya ya ini M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 dibagi ini. Jadi sama kayak menghitung nilai rata-rata ya. Itu kalau bendanya 2 titik ya. Sistem 2 titik, sistem partikel ya. 2 partikel ya, sistem 2 partikel. Kalau sebanyak N partikel ya nanti ini ya. Jadi kalau N partikel berarti ya dikalikan sampai M ini atau ditulis sigma ini ya. Jadi yang atas itu sigma MI kali XI, yang bawah sigma MI gitu ya. Nah, itu. Ini kalau N partikel ya. Nah, kayak ini kan kalau ini kan tiga partikel ya, 3 partikel cantik gini nanti. Nah, ini 3 partikel ya. Cuma kalau yang ini apa bedanya? Kalau yang ini kan 2 dimensi. Kalau yang saya bahas barusan itu ya, itu kan 1 dimensi kan, X saja ya. Kalau yang saya bahas di bawah ini 2 dimensi. Kenapa? Karena ada X ada Y ya. Ini adalah posisi X pusat massa, ini adalah posisi Y pusat massa ya. Ini kalau 2 dimensi. Nanti ada lagi yang 3 dimensi ini ya. Nah, ini yang 3 dimensi ini ya. Benda itu kan 3 dimensi, jadi dalam ruang ya. Jadi nanti ada X, ada Y, ada Z gitu ya. Terus kemudian yang juga perlu kalian ketahui itu nanti ada integral. Integral itu apa? Integral itu kalau bendanya kontinu. Jadi kontinu itu maksudnya itu bendanya itu tersambung ya. Jadi kalau tadi kan titik-titik. Kalau titik-titik itu kan bendanya kan terpisah. Contohnya ini loh. 3 titik. Ini kan antara ketiga titik ini kan terpisah ya. Antara titik 1, titik 2, titik kan terpisah. Tidak terhubung gitu loh. Itu namanya sistem partikel ya. Jadi sistem partikel itu adalah kumpulan titik yang terpisah-pisah. Atau kalau bahasa matematikanya nyebutnya diskrit. Nah itu. Kalau orang matematika menyebutnya diskrit. Diskrit itu artinya titik-titik yang terpisah-pisah, yang terpencar-pencar ya. Nah, kebalikan diskrit itu namanya kontinu. Ya itu ya, benda kontinu. Jadi gini maksud saya itu ya. Kalau sistem partikel itu bersifat diskrit. Nah, gitu. Kalau benda itu bersifat kontinu, itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ada sistem partikel, ada benda. Sistem partikel itu bersifat diskrit. Jadi kalau mencari pusat massanya menggunakan sigma. Menggunakan penjumlahan sigma. Tapi kalau untuk sistem benda, itu kan kontinu. Maka nanti mencari pusat massanya tidak menggunakan sigma, tapi menggunakan integral. Itu bedanya itu ya, antara diskrit sama kontinu ya. Kalau diskrit menggunakan penjumlahan sigma, kalau kontinu menggunakan penjumlahan integral. Wes gitu aja sih bedanya sih. Nanti ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya. Secara umum kan semuanya dalam ruang ya, jadi ya 3 dimensi begitu. Nah itu ya. Cuma ini hanya dibahas teorinya ya, nggak ada contohnya ya. Ya, oke. Saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri tentang bahasan materi hari ini ya. Hari Rabu nanti diisi asisten ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Dari saya sudah cukup jelas. Cukup ya, Raffi ya. Oke. Ya. Oke. Nanti bisa kalian pelajari ya. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.